Shalom saudara, mulai tahun 2022 kita akan tinggal di dalam Bet Hamidras GKT. Apa itu Bet Hamidras? Bet Hamidras adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah rumah pengajaran. Berasal dari dua kata, Bet, rumah, dan Midras, pengajaran. Bagi orang Yahudi kuno saudara, seseorang harus masuk ke dalam rumah pengajaran atau Bet Hamidras. Untuk apa saudara? Bukan hanya untuk menghafal hukum Tuhan, tetapi juga untuk mengerti makna dan manfaat dari hukum Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saudara, biarlah kita nyaman dan tinggal di dalam rumah pengajaran GKT atau Bet Hamidras itu, sehingga kita akan mengalami pertumbuhan kerohanian. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kejadian 18 ayat yang ke-23 sampai dengan 33. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-30 sampai dengan 33. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 kudapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Tema kita hari ini adalah egoisme melawan altruisme. Apa itu saudara? Saudara, egoisme adalah sebuah sikap yang semuanya diukur dari kepentingan pribadi. Seseorang yang selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri disebut orang yang egois. Jadi saudara, egois itu adalah ukurannya dirinya. Kalau sesuatu itu menguntungkan, kalau sesuatu itu bermanfaat, kalau sesuatu itu berguna, kalau sesuatu itu menyenangkan hatinya, maka dia akan terlibat, dia akan mendukung, dia akan masuk di dalamnya. Tetapi saudara, apabila itu tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak menyenangkan, tidak membawa keuntungan, maka dia akan menolak. Jadi saudara, ukurannya adalah dirinya sendiri, ukurannya adalah kepentingannya. Sebaliknya saudara, lawan dari egoisme itu adalah altruisme. Altruisme itu adalah bahwa sikap yang diambil itu berdasarkan kepentingan orang lain. Bisa jadi itu tidak menyenangkan hatinya, bisa jadi dia tidak suka, bisa jadi juga tidak membawa keuntungan bagi dirinya. Tetapi oleh karena dia memikirkan kepentingan orang lain, bahkan kepentingan sosial, maka dia akan melakukannya. Itu yang dimaksud dengan altruisme. Saudaraku, panggilan Allah bukan berarti umatnya secara otomatis menjadi seperti yang dikehendaki Allah. Setelah Allah memanggil kita, maka Allah akan membentuk dan mengasah kita supaya kita semakin mendekati tujuan panggilan Allah. Demikian dalam nas yang baru kita baca saudara, kita melihat Allah melatih Abram yang telah diubah namanya menjadi Abraham. Abram itu artinya punya banyak anak. Kalau Abraham artinya adalah bapak bangsa-bangsa. Untuk apa saudara? Supaya hidupnya semakin mencerminkan panggilannya sebagai bapak bangsa-bangsa. Saudara, kalau kita membaca perikop sebelumnya, telah 3 kali Abraham ini mendapat kesempatan untuk berbicara kepada Tuhan. Dan setiap kali Abraham berbicara, ternyata Abraham hanya memikirkan tentang dirinya dan keturunannya. Ini yang disebut sama dengan egoisme. Karena itu saudara, dengan sengaja Allah memutuskan untuk memberitahu Abraham tentang rencananya menghancurkan kota Sodom. Alasan Allah memberitahu Abraham adalah karena ia telah memilih Abraham untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Allah ingin Abraham dilatih menjadi seperti panggilannya, yaitu bapa bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya mementingkan kepentingannya, bukan hanya mementingkan keturunannya, tetapi juga mementingkan segala bangsa dan sesama manusia. Saudara, ternyata Abraham ini memang berdoa.
bahkan bernegosiasi dengan Tuhan untuk menyelamatkan Sodom. Ia memberanikan diri untuk meminta Tuhan tidak menghancurkan Sodom jika ada 50 orang benar. Bahkan di dalam transaksi itu saudara, mulai 45, mulai 40, 30, 20, bahkan yang terakhir 10 orang benar. Sampai akhirnya saudara, Allah menyetujui bahwa jika ada 10 orang benar, maka Sodom tidak akan dihancurkan. Saudara, terlihat bahwa Allah sudah memiliki rencana sendiri dalam menyelamatkan Lot. Bukan berarti saudara, rencana Allah berubah oleh karena doa dari Abraham. Tidak. Allah di dalam kedaulatannya sudah punya rencana sendiri untuk menyelamatkan Lot bersama keluarganya. Bukan karena Allah mengikuti apa yang diminta Abraham. Karena saudara, Lot pasti akan binasa bersama dengan Sodom. Sebab ternyata tidak ada 10 orang benar di Sodom. Hanya Lot, kedua anaknya, dan istrinya. Itu pun istrinya dihukum menjadi tiang garam. Jelas sekali saudara, tujuan Allah adalah untuk melatih Abraham dan memfungsikan dirinya sebagai pendoa bagi bangsa-bangsa. Setelah peristiwa ini lewat saudara, untuk pertama kalinya Allah menyebut Abraham sebagai nabi. Karena Abraham telah terlatih untuk menjadi pendoa bagi bangsa-bangsa lain. Saudaraku, dalam kisah ini kita belajar bahwa sebagai orang beriman, seharusnya kita memiliki sifat bukan egoisme. Sifat yang hanya mementingkan diri sendiri. Sifat yang hanya berpusat pada diri sendiri. Tetapi seharusnya kita juga memiliki sifat sama seperti Allah. Atau dalam bahasa umum yaitu adalah altruisme. Memiliki kepedulian untuk membawa orang lain yang belum mengenal Tuhan kembali kepada jalan Tuhan. Yang kita pikirkan bukan hanya diri kita, keluarga kita, saudara kita, sanak famili kita. Tapi kita juga memikirkan mereka. Orang-orang lain yang belum percaya atau bahkan yang hari ini meninggalkan Tuhan untuk kita bawa kembali kepada jalan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, namun juga kepentingan Allah dan sesama. Belajarlah untuk tidak egois, tapi belajarlah menjadi orang yang memikirkan Allah dan sesama. Tuhan memberkati. Telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu,
Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, supaya kami tidak hanya memikirkan diri kami, memikirkan keuntungan keluarga kami, memikirkan kesenangan daripada sahabat atau bahkan saudara kami, tetapi kami juga belajar untuk memikirkan orang lain. Masih ada banyak orang lain yang belum percaya kepada Engkau, bahkan masih banyak juga yang meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami membawa mereka kembali kepada jalan Tuhan, baik itu dengan mendoakan maupun dengan mengingatkan melalui kebenaran firman. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami tidak lagi egois, hanya memikirkan diri kami, tetapi juga memikirkan Allah dan sesama. Secara khusus pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk saudara kami, Vindiar Honggo Satura, yang tepat hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, untuk pergumulannya secara pribadi, yang barangkali tidak dapat terungkap dengan kata-kata. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberikan kekuatan, supaya dalam pergumulan itu dijalani dengan cara dan jalan daripada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk pelayanannya di GKT Banyuwangi sebagai penatua. Tuhan berikan keteguhan di dalam hati, karena pekerjaan penatua adalah pekerjaan yang indah. Menjadi seorang pemimpin berarti siap untuk menjadi seorang pelayan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk sang istri yaitu Naomi di dalam masa-masa persiapan untuk persalinan. Kiranya Tuhan juga menolong proses ini, supaya proses persalinan bisa dilewati dengan baik, dan pada akhirnya anak yang dilahirkan sehat, Naomi juga sehat. Demikian juga Vindiar sebagai suami siaga pun juga dapat melayani dengan baik, dan melalui semua itu nama Tuhan sendiri yang akan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa bagi keluarga ini Bapa, biarlah kiranya berkat rohani yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Vindiar Honggo Satura. Teruslah teguh dan setia di dalam pekerjaan Tuhan sebagai penatua. Tuhan memberkati.